Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Miatin dengan NPM 19111000314, mahasiswi Prodi PGMI kelas G semester 3. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, gambaran proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saripati tanah. Maksudnya, proses kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah yang menghasilkan berbagai jenis makanan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang baik. Yang kedua, kedudukan dan peran manusia dalam khalifatul. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai wakil Allah atau khalifatullah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar karena Allah Maha Besar, maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab dan pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan, maka manusia juga diberi otoritas ketuhanan, yaitu menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Yang ketiga, ada potensi dasar manusia dan implikasi terhadap pendidikan Islam. Sebagaimana fitrah manusia yang sejak lahir sudah membawa potensi dapat mendidik dan dapat dididik, itulah yang menjadi salah satu ciri yang fundamental dari profil dan gambaran manusia. Karena dididik dan mendidik adalah khusus yang hanya terdapat dalam dunia pendidikan. Karena memiliki potensi itulah yang menyebabkan manusia memiliki predikat makhluk yang mulia. Ini merupakan indikasi bahwa manusia yang baru lahir pun bukanlah wujud yang hampa nilai atau hampa warna. Potensi-potensi naluri dan kecenderungan tersebut menjadikan fitrah manusia sejak awalnya telah memiliki kesiapan dan kecenderungan berkembang menjadi makhluk religius, makhluk berbudaya, serta makhluk etik dan humanis. Alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrah manusia harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayatnya. Manusia diberikan kebebasan untuk berikhtiar mengembangkan alat-alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah manusia tersebut. Namun demikian, dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak dapat lepas dari adanya batas-batas tertentu, yaitu adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam. Hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung pada kemauan manusia. Hukum-hukum inilah yang disebut dengan takdir atau keharusan universal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.